Oke, jumpa lagi teman-teman. Melihat VT terbaru dari teman-teman Sobat Ngarit, sepertinya ada sesuatu yang perlu untuk diluruskan teman-teman. Dari VT terakhir Mas Yun di akun yang baru, akun kecil, yang sekarang berganti nama dengan Oscar Farm. Nah, di situ ada pemahaman yang mungkin sedikit berbeda dengan yang saya tangkap, teman-teman. Coba kita lihat dulu sama-sama, teman. Aku si kelas kabeh wis tak culne. Cul aku pokoknya aku wis cul. Kabeh tak culne cul wis pucut. Gak ngurus aku. Aku wis tak culne cul aku. Aku selalu ikut di barisan Mas Indra. Welcome to Oscar Farm. Kibarkan bendera Oscar Farm. Dengan rumah baru semoga semakin sukses. Begini teman ya, kita sepertinya salah memahami dengan VT terbaru Mas Yun ketika menampilkan Mas Yun sedang mengecat kandang, kemudian mengganti logo di kandang. Asumsi teman-teman adalah itu rumah baru Sobat Ngarit, teman-teman. Mas Yun mendirikan Oscar Farm sebagai ganti Sobat Ngarit. Pemahamannya bukan begitu, teman-teman. Oscar Farm itu adalah branding dari kandang Mas Iyun, teman-teman. Yang dulu kalau teman-teman ingat namanya adalah kandang Sobat Ngarit Mbah Supari. Sekarang diganti dengan Oscar Farm. Bedakan branding kandang Mas Iyun dengan Sobat Ngarit sebagai wadah, teman-teman. Karena dari Mas Iyun sendiri belum pernah menyampaikan bahwa ini loh rumah baru saya, pengganti dari Sobat Ngarit. Dan sampai hari ini Mas Iyun masih sebagai pendiri Sobat Ngarit, teman-teman. Statement Mas Iyun kemarin ketika live kemudian menyampaikan kata-kata yang menurut saya cukup keras, ingin melepaskan semuanya, ingin meninggalkan semuanya, dan ingin membuat rumah baru. Itu masih dalam tataran statement, teman-teman. Belum ada pergerakan dari Mas Yun untuk memang benar-benar membangun rumah baru. Dan terus terang, kalau menurut saya pribadi, tidak mudah Mas Yun untuk meninggalkan Sobat Ngarit, teman-teman. Perjuangan Mas Iyun untuk membangun Sobat Ngarit itu tidak semudah yang kita bayangkan. Dari 3 tahun yang lalu. Mungkin banyak cibiran, banyak sindiran, banyak orang yang skeptis dengan cita-cita Mas Yun untuk membesarkan Sobat Ngarit. Hingga akhirnya sekarang sudah sebesar ini, teman-teman. Meskipun di hari-hari terakhir ini banyak perdebatan berkaitan dengan legal formal Sobat Ngarit, saya rasa itu konteks yang berbeda, teman-teman. Sampai di situ dulu harus kita pahami, teman-teman. Oscar Farm dengan Sobat Ngarit itu dua hal yang berbeda. Itu dulu yang harus kita pahami, teman-teman. Oscar Farm
jelas itu branding kandang dari Mas Iyun. Sedangkan Sobat Ngarit adalah wadah yang dibangun oleh Mas Iyun. Wadah apa? Wadah untuk membangun silaturahmi, menjalin silaturahmi, untuk saling berbagi, untuk berbuat kebaikan, untuk menjalin persaudaraan. Itulah wadah Sobat Ngarit, teman-teman. Terus terang, saya terkadang ya senyum-senyum sendiri ketika melihat viti-viti yang seolah-olah itu menyampaikan bahwa Oscar Farm itu adalah rumah baru pengganti Sobat Ngarit. Saya rasa lucu sekali, teman-teman. Kalau konsep yang teman-teman tangkap seperti itu, artinya sampai hari ini mereka semua belum memahami apa sebenarnya esensi dari Sobat Ngarit. Apa sebenarnya yang menjadi nilai dari Sobat Ngarit. Nah, fit inilah. Ini kan gambar di kandangnya Mas Iyun, teman. Tidak ada kaitannya dengan Sobat Ngarit. Dan satu hal lagi, berkaitan dengan Sobat Ngarit sendiri. Teman-teman banyak yang berargumen bahwa Sobat Ngarit itu sudah legal. Siapapun yang ingin mendaftarkan Sobat Ngarit di Kemenkumham, yang sekarang itu Kementerian Hukum, harus seizin Mas Iyun. Iya, memang harus seizin Mas Iyun. Karena yang mendirikan adalah Mas Iyun. Tetapi berkaitan dengan legalitas, Sobat Ngarit sebagai organisasi itu belum ada yang memiliki, teman-teman. Belum ada yang melegalkan. Yang teman-teman maksud sebagai Sobat Ngarit sudah legal itu adalah merek produk Sobat Ngarit, teman-teman. Merek yang sudah terdaftar di PDKI. Nah, kalau kita lihat di sini, ini saya ambil dari websitenya PDKI, teman-teman. Pangkalan Data Kekayaan Intelektual milik Kementerian Hukum, teman-teman. Di sini saya searching Sobat Ngarit. Yang muncul adalah merek, teman-teman. Nah, di sini ada dua merek yang terdaftar sebagai Sobat Ngarit. Nah, ini kita lihat. Sobat Ngarit kode kelas 25. Nama pemilik Indra Kawirul Firmansyah. Ini yang terdaftar atas nama Mas Iyun, teman-teman. Tapi ingat, ini bukan Sobat Ngarit sebagai organisasi, teman-teman. Ini Sobat Ngarit sebagai merek dagang. Itu dulu yang perlu dipahami. Nah, kode 25 atau kelas kode 25 itu apa saja sih ini? Nah, di sini kita lihat. Kode kelas 25 itu mencakup jenis barang jasa. Kita lihat ini. Alas kaki termasuk sepatu, sepatu boot dan sandal, baju, kaos atau t-shirt, celana panjang, celana pendek, kaos kaki, pakaian jadi untuk pria, wanita dan anak-anak, pakaian mode atau fashion, sabuk, tutup kepala, dan segala bentuk di kelas ini. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham.
Sobat Ngarit di sini itu adalah merek, teman-teman. Dan siapa sekarang yang mengelola merek ini? Yang mengelola adalah Papi Tom dan Mami Hesti dengan bendera Deli Wafa, teman-teman. Oke lah teman, saya kira cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam Sambabatan, srek srek srek.